mereka itu disuruh kayak membatas puisi, cerpen, apalah karikatur, kartun, dan seterusnya nanti diisi di mading sekolah kelas dan seterusnya sehingga ada produk kreativitas lainnya. Kemudian gerakan siswa menabung GSF literasi finansial. Jadi dalam kelas itu akan ada bank kelas yang mungkin sudah berjalan sebenarnya ya, tinggal dimantapkan saja. Namanya saja dulu banyak dikeren-keren gitu. Dia tahu. Si paling, oke, siswa pemerhati lingkungan. Nah, ini kenapa harus ada ini? Ini sebenarnya ini kegiatan saja jurnalistik jadi terbanyakin kegiatan aktif. Jadi ini si paling siswa pemerhati lingkungan. Apa ini maksudnya? Setiap kelas itu akan memiliki tim pemerhati lingkungan. Tim ini akan mengkoordinir kerja petugas kebersihan untuk membersihkan tulisan-tulisan yang ada di meja, kursi, tembok, dan seluruh bagian kelas. Mendata siswa yang suka membuat tulisan di meja atau kursi dan bagian kelas lainnya untuk kemudian ditindaklanjuti, mengkoordinir kelas untuk membuat dan menjaga taman kelas, penanaman pohon, menjaga sarana prasarana dalam kelas, mengkoordinir penanganan sampah di kelas, mengkoordinir perhiasan dan penataan ruang kelas. Itu tim si paling ya. Kemudian forum diskusi ilmiah ini untuk sebagai wadah buat yang tertarik dalam bidang debat bahasa Indonesia ataupun debat bahasa Inggris untuk melatih daya nalar kritis mereka sehingga ada forum diskusi ilmiah. Kemudian lingkar literasi dan numerasi. Nah ini supaya kita untuk membuat kali ini berkaitan dengan asesmennya aplikasi dari aplikasi literasi numerasi untuk dan tidak asesmen. Jadi membuat soal itu harus ada literasinya, harus ada aplikasi numerasi seperti itu. Jadi nanti mungkin orang-orang yang berkompeten dalam bidang penilaian seperti mungkin Pak Pendeta untuk ini sebagai narasumber ini. Kemudian ini saya dari tim numerasi ini mungkin Pak Cipul yang tahu ini. Ada numerasi bersama number. Nanti saya kirim di grup ya untuk dibacakan ini. Waktunya 45 menit. Lewat. Saya kira demikian saya kirim di grup untuk dibaca dan ditanyakan nanti. Mas Rektor, oke. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk Ibu Koordinator Literasi. Ada. Baik, selanjutnya Koordinator oleh Rifat. 5 menit. Yaitu komputer dan pramuka. Saya koordinator. Koperasi sudah siap. Iya, selesai semuanya. Kami satu tahun di sini tidak kalah memang ya. Mantap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan program kerja Kepala Levi Paya. Oke, baiklah kita mulai. Jadi program kerja Laboratorium IPA SMA Negeri 2 Kanoa Selatan tahun pelajaran 2023-2024 adalah sebagai berikut. Jadi program kerja ini kami bagi dari beberapa item dan dijabarkan setiap item. Kemudian yang pertama penataan
pro laboratorium. Kenapa kemudian nomor satu kita dahulukan penataan? Karena saya kira kita saksikan sendiri bahwa bagaimana keadaan laboratorium kita. Dulu waktu tahun-tahun kemarin kita sudah mencoba untuk melakukan perbaikan dalam lab itu. Ketika kita memasukkan air saja di wastafel itu, airnya semuanya tumpah. Makanya kemudian itu instalasi air kita matikan supaya kemudian tidak disalahgunakan oleh siswa, misalnya menggunakan air yang terlalu berlebihan. Dan wastafelnya itu rata-rata memang tidak sesuai standar untuk labnya, tidak digunakan. Kemudian juga pada saat kita melakukan praktikum itu, sepatu siswa itu banyak sekali yang kemudian dikeras-keras dan tidak punya rak. Dan itu kemudian mungkin boleh jadi ada siswa-siswa yang iseng, siapa tahu dia tukar menukar sepatu. Makanya kami butuh namanya rak sepatu praktikum. Juga di sini adalah membuat gantungan jas praktikum. Yang ada itu gantungan hanya di lab kimia, lab fisika itu belum ada. Ya, jadi kita membuat lagi satu gantungan, tetapi yang ada kali ini adalah satu gantungan itu pun belum punya hanger satupun. Jadi baju kita masih lipat, habis pakai kemudian kita lipat lagi. Jadi kayaknya kalau seperti itu kadang-kadang juga anak-anak melihat, wah ini baju kapan dipakai, mungkin masih dingin, karena mungkin dalam lipatan yang lembab. Jadi untuk itu mungkin kita butuh yang namanya hanger-hanger yang untuk menggantung jas praktikum itu. Kemudian menyusun jadwal piket harian. Ini tujuannya adalah saya kira untuk supaya ketika ada praktikum-praktikum, maka yang bertugas untuk menyusun ini yang bertugas ini adalah piket-piket harian dalam hal membersihkan ruangan, membersihkan alat mungkin. Kemudian setelah semuanya itu kita mengevaluasi kembali. Semua kegiatan wajib kita evaluasi untuk kita mengetahui lebih dan kurangnya setiap kegiatan itu. Kemudian yang nomor 2-nya adalah inventarisasi alat dan bahan. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa alat-alat yang ada, mungkin kalau saya pribadi untuk mencatat kembali alat-alat yang ada itu, karena kalau alat-alat kimia mungkin saya tahu nama-namanya, tapi kalau fisika atau biologi mungkin saya tidak tahu namanya. Jadi mungkin dibutuhkan kerjasama antara koordinator bidang studi supaya kemudian mencatat kembali alat-alat yang ada, kemudian kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, kita administrasi lagi, kemudian lagi-lagi kita evaluasi. Kemudian yang ketiganya adalah penyusunan daftar pengusulan alat dan bahan. Jadi pengusulan daftar pengusulan ini saya kira adalah merupakan bagian dari koordinator setiap mata pelajaran untuk membuat itu, karena kita tidak bisa kemudian dari terpusat dari satu saja, karena kadang-kadang namanya alat dan bahan mungkin beda-beda pengusulannya. Mungkin kimia mengusul caranya begini, mungkin fisika lain lagi. Jadi setiap yang melakukan praktikum itu mungkin bisa melakukan itu. Kemudian mencatat alat dan bahan yang hilang atau rusak. Ini yang belum kita lakukan. Kenapa kita belum lakukan? Karena semua yang kita lakukan dulu kayaknya serba darurat. Karena alat kita juga belum terlalu memadai, sehingga pencatatannya juga alat-alat yang hilang dan rusak. Lagi-lagi nama-nama alat dan bahan itu tidak semua saya tahu. Jadi mohon semuanya, misalnya setiap koordinator itu mencatat alat yang dan bahan yang hilang. Kalau rusak kemudian dilaporkan, kemudian kita administrasikan lalu kita usulkan kembali kalau memang dia dibutuhkan. Ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan praktikum. Penyusunan jadwal praktikum mungkin kita akan sesuaikan dengan kalender. Ya, kita sesuaikan dengan jadwal pelajaran masing-masing. Karena menyusun jadwal ini kita upayakan dia praktikum itu adalah masuk pada jam pelajarannya, bukan masuk pada jam pelajaran yang lain. Misalnya masuk jam pertama berarti kita masukkan dia di jam pertama. Begitu pula jam berikutnya supaya tidak mengambil waktu pelajaran yang lain. Jadi dia tetap menggunakan jadwal yang ada yang sesuai yang dikirim oleh kurikulum.
Kemudian mempersiapkan alat dan bahan ini adalah sesungguhnya tugas dari asisten mungkin. Mungkin asisten laboratorium boleh kita adakan hari ini dan siswa. Hanya mungkin ketika kita adakan itu lagi-lagi kita mungkin terkenal dengan yang namanya dana. Bagaimanapun kita harus hargai kinerjanya. Dan namanya siswa dia sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya, itu harus kita apresiasi. Mungkin apakah dalam bentuk yang mungkin tidak semuanya dalam bentuk finansial, mungkin dalam hal-hal yang baik. Ya, kemudian melaksanakan praktikum, sekali lagi setelah itu kita evaluasi kembali. Yang kelimanya adalah pengadministrasian hasil praktikum. Jadi harapan semua hasil praktikum yang kita semester kita kumpulkan untuk sebagai di laporan lab nanti. Dan yang terakhir adalah peningkatan mutu pelayanan lab. Nah, ini kayaknya yang pertama adalah mengikuti pelatihan-pelatihan, apakah lewat Zoom atau dan sebagainya, mungkin itu. Kemudian membentuk asisten lab, baiknya dari siswa. Kemudian mengusulkan tenaga laporan, karena kita di lab ini tidak ada tenaga laporan kita yang memadai untuk itu. Kemudian penambahan sarana dan prasarana lab seperti yang saya katakan tadi, apakah kemudian lemari-lemari alat dan bahan. Dan salah satu yang belum ada di lab itu saya lihat adalah lemari asam. Ya, lemari asam untuk kimia itu sangat penting. Kenapa? Karena yang namanya kita praktek menggunakan zat asam, apalagi dia punya konsentrasinya pekat, itu sangat berbahaya untuk kita hidup. Makanya kita menggunakan lemari asam. Ya. Kemudian terakhirnya adalah kita evaluasi lagi. Evaluasi ini semuanya ditujukan untuk perbaikan ke depan, dan setiap item sebaiknya evaluasi ulang. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Laude Sami. Terima kasih. Beri tepuk tangan Pak Laude. Lanjut kepala pramuka dulu atau komputer? Ya, komputer. Nah, selanjutnya. Di waktu 5 menit, masih ada waktu 15 menit. Berdua saja. Berdua enggak Lina? Iya. Duet. Duet, mau. Duet mau. Ada koordinator koperasi. Koperasi yang pertama. Koperasi ini ya. Koperasi yang pertama. Ih, tahu Baik, caranya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Swastiastu, salam damai dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Oleh karenanya di waktu yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan program kerja Kepala Laboratorium Komputer SMA Negeri 2 Korea Selatan tahun 2023. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Korea Selatan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha. Jadi adapun program kerja Kepala Laboratorium Komputer yang pertama mengelola inventaris dan perawatan peralatan yang dilakukan antara lain: satu, memastikan semua peralatan dan komponen komputer berfungsi dengan baik. Terus yang kedua, mengelola inventaris peralatan termasuk pembaruan dan penggantian jika diperlukan. Dan yang ketiga adalah mengkoordinasikan perawatan rutin dan perbaikan peralatan dengan teknisi terkait. Program yang kedua, mengembangkan dan memelihara jaringan dan infrastruktur yang dilakukan antara lain: satu, mengawasi jaringan komputer dan memastikan konektivitas yang baik. Yang kedua, memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak jaringan secara teratur. Dan yang ketiga, menjaga keamanan jaringan dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang diperlukan.
Program yang ketiga adalah mengelola lab komputer yang dilakukan antara lain satu, mengatur jadwal penggunaan laboratorium komputer, dua, mengawasi kegiatan laboratorium dan memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan, yang ketiga, memastikan peraturan laboratorium diikuti oleh semua pengguna dan menjaga keamanan lingkungan. Program selanjutnya adalah memberikan dukungan teknis yang dilakukan antara lain satu, menyediakan bantuan teknis kepada pengguna laboratorium dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua, mengelola dan memecahkan masalah umum yang mungkin dihadapi oleh pengguna. Ketiga, mengkoordinasikan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman teknis pengguna. Program selanjutnya adalah mengelola data dan keamanan yang dilakukan antara lain satu, mengelola dan membackup data laboratorium secara rutin. Dua, mengimplementasikan kebijakan keamanan data dan melindungi informasi yang sensitif. Tiga, memastikan kepatuhan dengan undang-undang privasi dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan entitas eksternal. Ini program yang selanjutnya yang dilakukan antara lain satu, berkomunikasi dengan departemen atau entitas eksternal yang terkait untuk mengkoordinasikan proyek dan kegiatan yang melibatkan laboratorium komputer. Dua, mengikuti perkembangan terbaru di bidang teknologi komputer dan melibatkan laboratorium dalam penelitian dan pengembangan yang relevan. Jadi cukup sekian dan terima kasih pemaparan tentang program kerja kepada lab komputer. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri, salam damai dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waktu 3 menit. Selanjutnya Ibu Koordinator Pramuka. Mungkin 2 menit ini. Ya, bantu operator. Ibu. Singkat padat jelas. Oh, ini penutupnya. Ya, kita awali dengan salam pramuka. Salam pramuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Masih semangat? Semangka. Semangat terus. Luar biasa. Ya, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan program Besar sedikit. kerja untuk pramuka. Kasih besar. Kurang. Masih kurang? Masih mau. Oke, mungkin saya langsung saja program kerja pramuka Polter Munisibi, ya, SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Adapun beberapa kegiatan, yaitu yang pertama itu latihan mingguan. Jadi setiap pelaksanaannya itu setiap minggu. Untuk ini sudah terlaksana tapi masih kurang maksimal Pak KS karena terus terang kita membutuhkan pembina-pembina mungkin yang dari luar, tapi kebetulan di sini ada pembina, ada Kamas dengan Kanaumi. Mungkin untuk lebih maksimal lagi kita bisa panggil dari pembina-pembina yang seperti Itu nih. Yang kedua itu penaikan Bantara, itu pelaksanaan itu minggu ke-4 bulan April. Alhamdulillah itu sudah terlaksana, kebetulan Pak KS juga yang membuka. Yang ketiga itu bakti sosial buka puasa bersama mengunjungi panti asuhan. Alhamdulillah ini terlaksana bersama semua anggota pramuka dan dewan guru. Yang keempat itu ada latihan pengembangan kepemimpinan yang diikuti seluruh organisasi ekstrakurikuler di sekolah. Ini minggu ke-4 bulan September. Ini belum terlaksana. Mudah-mudahan bisa terlaksana di bulan September ini. Yang kelima itu ada perkemahan akbar.
perkemahan akbar itu seharusnya itu dilaksanakan di Juni, tapi belum terlaksana. Mudah-mudahan Pak KS sudah memberikan info kemarin Desember, insya Allah bisa dilaksanakan. Pada kemah akbar ini diikuti oleh semua siswa SMA Negeri 2 Konawe Selatan, karena ini berkaitan dengan penilaian rapor. Penilaian rapor itu ya, kalau kurikulum K13 kemarin wajib. Sekarang mereka juga Sama nih. yang keenam itu ada perkemahan atau latihan gabungan, itu yang mengundang sekolah-sekolah terdekat. Kemarin sempat Pak Kais juga menanyakan, ini kita bisa laksanakan di minggu keempat bulan Agustus. Itu biasanya pesertanya itu dari SMA 2 Komsel, SMA 8, 11, 14. Ini belum terlaksana, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Yang berikut itu adalah kegiatan partisipasi. Kegiatan partisipasi ini ada kemah akbar, workshop Komsel. Nah, ini Pak KS yang sering menjadi kendala, karena kemarin itu dari workshop Komsel itu sering mengundang SMA 2 Komsel, tapi yang kemarin itu tidak, kita dilema. Di satu sisi katanya kita sudah provinsi, tapi biasanya dari Komsel itu sangat mengharapkan kita dari SMA 2 Komsel itu mengikuti kegiatan ini. Tapi kemarin sempat saya masuk sama Pak Ishak yang kemarin, katanya koordinasi dengan kepala sekolah yang terdekat. Jadi ada yang mewakili sekolah terdekat. Hanya yang dari Komsel itu menginginkan kita sebagai SMA 2 Komsel itu sangat mengharapkan kehadirannya. Ini belum terlaksana, biasanya dilaksanakan Agustus sebelum tanggal 17 Agustus. Yang kedelapan itu ada ulang janji hari pramuka minggu keempat bulan Agustus, ini belum terlaksana, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Yang kesembilan itu penerimaan ambalan baru, biasanya dilaksanakan minggu kedua bulan September. Ini adalah semua anggota ambalan, belum terlaksana juga. Yang ke-10 itu ada Mus Panitra juga, itu minggu ketiga bulan Desember. Ini adalah seluruh anggota pramuka, belum terlaksana. Itu saja mungkin Pak, mudah-mudahan yang belum terlaksana bisa dilaksanakan, bisa terlaksana. Kemudian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Ya, semangat. Beri tepuk tangan dulu. Ya, lanjut sekolah sehat. 5 menit. Ya, operator dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan program sekolah sehat. Terkait dengan itu, walaupun mungkin dikasih waktu 5 menit, mohon maaf kalau lewat. Karena gini, saya mau menyampaikan sebelumnya barangkali terima kasih banyak kepada kepala sekolah sudah menunjuk sebagai koordinator kelas sekolah sehat, karena menurut saya ini program baru dalam artian di 2023-2024 ini mungkin sebenarnya mungkin apa mungkin perbedaan nama saja, mungkin sama dengan UKS ya, unit kesehatan sekolah, mungkin akan terintegrasi di situ. Sesuai dengan di slide saya juga, mohon maaf saya buat hanya dalam bentuk Word karena saya tidak punya laptop dan konsepnya sudah saya buat, tapi saya baru ketik tadi di laptopnya ini. Kemudian jadi
sekolah, saya sengaja menulis di situ sekolah sehat adalah sekolah yang bersih, hijau, indah dan rindang, peserta didiknya sehat dan bugar, serta senantiasa berperilaku hidup sehat. Yang sering kita tidak asing lagi di telinga kita yang disebut dengan istilah PHBS. Ya, seperti itu. Kemudian sekolah sehat di Indonesia secara umum tak terkecuali pula pada SMA Negeri 2 Konawe Selatan dapat dicapai bila sekolah melaksanakan program usaha kesehatan sekolah, yaitu yang saya bilang tadi UKS. Kemudian jadi program UKS ini mungkin secara umum disebut dengan trias UKS atau 3 program dalam UKS. Ini mungkin program jangka panjang secara keseluruhan untuk 1 tahun. Kenapa pas 1 tahun periode kepengurusan? Kenapa saya anggap ini periode kepengurusan? Karena ini mungkin baru yang kemarin itu kalau saya tidak salah UKS-nya diketuai oleh Pak Safar, tapi kan hampir tidak terdengar, tidak ada juga ruangannya segala macam. Dan alhamdulillahnya sekarang katanya tidak ada ruangannya, sudah ada gedungnya. Berarti mungkin ini 1 tahun ke depan akan ada program-program yang akan dilakukan di sana. Jadi program jangka panjang secara umum yang ini, 1, melaksanakan pendidikan kesehatan di sekolah atau disebut dengan istilah health education in school. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan di sekolah, health service in school. Kemudian ketiga, menciptakan lingkungan kesehatan kehidupan sekolah yang sehat, health food in school living. Oke. Lanjut. Di dalam sekolah yang disebut dengan trias UKS tadi, ada 3 bidang dalam kegiatan UKS. Bidang pertama adalah ada bidang pendidikan kesehatan, di mana di sana mungkin program yang akan dilaksanakan adalah yang tadi pantauan PHBS tadi kepada seluruh peserta didik maupun mungkin warga sekolah. Kemudian pelatihan pertolongan pertama atau disebut dengan P2. Bukan lagi P3 sekarang, disebut P3 kan sekarang tidak, hanya P2 saja, pertolongan pertama. Seperti itu. Kemudian pelatihan kader kesehatan sekolah atau disebut dengan KKN. Kemudian pembersihan kesehatan, kerja bakti kebersihan atau yang sudah sering kita lakukan Jumat sehat ataupun mungkin Sabtu sehat. Dikondisikan dengan keadaan di sekolah. Kemudian pengadaan atau tersedianya alat-alat peraga UKS. Tentunya maksudnya ini sudah mau ada ruangannya, berarti mungkin akan diadakan alat-alat peraga UKS di sana. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Program yang dapat dibuat adalah program tahunan berkaitan dengan trias UKS tadi. Kemudian program berikutnya membuat administrasi UKS. Maksudnya mungkin di sana mungkin ini akan menjadi program jangka pendek saya. Mungkin pertama membuat struktur SK dulu karena ini baru, kemudian struktur. Di sana tentunya struktur berarti ada ketua, ada wakil atau apa jenisnya, dan berharap mungkin nanti dibantu bagaimana nanti SK-nya nanti dikonsultasikan nanti setelah dibuat. Kemudian pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan. Maksudnya obat-obatan kan selama ini itu seperti kotak obat kan disimpan di ruang dekan. Sekarang mudah-mudahan ada di gedungnya, nanti semua akan bisa ada di sana. Kemudian akan ada penyuluhan kesehatan. Mungkin ini akan kolaborasi dengan pihak terkait barangkali kalau memang diperlukan. Dalam mewujudkan lingkungan sehat tadi, upaya yang dapat dilakukan adalah 1, pengadaan atau perbaikan sarana UKS. Ini kan sudah terjadi, artinya sudah dibuat gedungnya secara tidak langsung. Secara otomatis maksudnya. Kemudian pengadaan perbaikan kamar mandi siswa dan guru. Di sana sudah ada penambahan lagi kamar mandi. Ini sudah masuk di dalam program sekolah secara umum barangkali. Kemudian pengadaan alat-alat kebersihan yang ini. Sekarang maksudnya seperti kain pel, apa dan segala macamnya yang menunjang untuk kebersihan di SMA Negeri 2 sekolah ini, SMA 2 Konawe Selatan ini. Kemudian pemeliharaan kebersihan seluruh lingkungan sekolah, termasuk mungkin di penataan kebun sekolah, boga atau yang program ketapang yang sudah dibuat itu mungkin siswa-siswa di sana bisa dibuatkan. Ini akan menjadi program jangka pendek juga, mungkin ada pikir siswa untuk mengontrol sana kebersihan atau mungkin
yang sudah dibuat itu, yang program cetakan itu. Kemudian mungkin ya ini akan diadakan program lomba kebersihan kelas. Ini sudah, saya kira ini sudah menjadi program yang secara umum, secara keseluruhan di sekolah selalu kita adakan. Biasanya di akhir Desember itu akan kelas-kelas mengadakan kebersihan kelas dan segala macam. Mungkin ini tinggal kerjasama saja. Kemudian ada bidang pelayanan kesehatan. Tentunya ini adalah penerapan 5K, ya, keamanan, kebersihan, ketertiban dan semuanya. Ini terkait dengan pembinaan kebersihan sekolah. Di dalamnya, termasuk di dalamnya mungkin bagaimana kita melakukan pengelolaan sampah, saluran air, toilet, kamar mandi dan segala macam. Mungkin di pengelolaan sampah ini ya saya menyesuaikan saja. Siapa tahu mungkin bisa kita buat semacam memisahkan sampah organik dan organik bisa diolah jadi pupuk. Mungkin nanti menyesuaikan saja. Yang ada. Kemudian pemeriksaan umum atau screening. Ini terutama mungkin di kelas 10 yang baru masuk, kan biasanya ada angket atau apalah sejenisnya untuk menuliskan tentang kesehatan mereka. Kemudian atau riwayat kesehatan peserta didik, maksudnya begitu secara umum. Kemudian pengobatan kesehatan yang dirujuk ke puskesmas, itu barangkali. Kemudian yang tadi maksud saya program jangka pendek, otomatis sambil menunggu gedungnya saya akan membuat administrasi seperti SK, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian struktur